Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Kali ini kita mau unboxing nih, unboxing table saw dari Bosch GTS 10J. Kebetulan table saw yang lama itu udah lagi rusak anchornya mau nggak mau, jadi kita buka. Sebenarnya ini udah cukup lama saya beli, cuman belum dibongkar, terus di boxnya itu saya simpan di dalam, jadi masih berdebu gitu. Sebelumnya juga sudah saya pernah buka unboxing. Jadi kali ini kita mau ulas sedikit, review sedikit dari table saw Bosch GTS 10J ini. Nah, jadi di boxnya itu perintilannya kita itu dapat apa aja? Kita dapat ini fansnya, parallel guide-nya, terus ada extensionnya juga, extension parallel guide yang nggak tahu, belum pernah sih coba pakai ini apa fungsinya apa. Kalau teman-teman tahu silahkan komen. Nggak paham persis gunanya buat apa, mungkin nanti kita coba-coba. Nah, kemudian ada blade guard, terus ada angle guide paralel yang untuk sudut, fansnya juga, terus ada push stick, kita dapat push sticknya juga, terus apa lagi ini untuk baut untuk extension parallel guide nya. Ada buku manual, bukunya ini tebel banget. Saya sih cuman baca di keterangannya ini apa-apa aja karena saya nggak familiar dengan ini semua. Terus di sini itu ada, nah ini buat kunci buat bukaan mata pisaunya. Terus ada insertnya itu udah saya pasang. Oke, itu aja sih yang didapat dari ini, dan tentunya unitnya ini, unit dari Bosch ini. Oke, kita bahas pertama dari dimensinya dulu. Dimensinya ini itu 64, 70, dan tingginya itu 33 cm. Nah, ini itu bisa di extension untuk tablenya sampai di mana ini? Lupa saya. Oh, ini. Nah, ini untuk tablenya ini itu bisa di extension sampai di maksimal itu 62-an lah, 62 lebih lah, 62,5 itu saya ukur detailnya pastinya. Nah, dari top tablenya itu udah kokoh ya. Terus di sini itu untuk mesinnya, motornya. Nah, ini dinamonya ini apa sih bilangnya, ini motornya ini dia input powernya itu 1800 watt. Jadi kalau teman-teman beli pastiin listriknya udah di upgrade ke 2200 untuk dayanya. Terus di sini tuh dia udah ada untuk penyedotan debunya. Jadi nanti ini kita buatkan dust collector untuk nyambung ke situ. Nah, ini itu tombol on off nya, jadi dia udah ada safety-nya. Kalau keadaan darurat kita tinggal pencet aja untuk hidupinnya. Nah, terus apalagi untuk ini tiang-tiang kakinya, ini dari besi ya, besinya cukup kokoh. Kalau dilihat ini sangat berat banget, nggak tahu berapa kilo ya. Oh, di boxnya itu keterangannya itu 34 kilo, pantesan berat juga satu ini doang. Nah, terus ini untuk menaikkan mata pisaunya, jadi pisaunya itu pakai yang 10 inch, cuman saya baca di review Tokopedia-nya ya, ada yang bilang pisaunya ini itu nggak bagus, kurang bagus, bukan nggak bagus, kurang bagus karena matanya
terlalu sedikit. Ini pakai berapa? Yang 24 mungkin ya. Iya, ini pakai yang 24. Yang 24 tits dia. Nah ini ke maksimal ketinggian potongnya itu dia di angka 7,9, 8 cm lah. Nah mungkin itu kita mau coba untuk hidupin dari mesinnya. Nggak usah tinggi-tinggi lah ya. Nah, serem juga saya lihat pisaunya ini gede banget. Oke. Kita buka. Nah, jadi pas kita hidupin itu dia itu udah ada soft startnya. Jadi pas mulai putaran pisau itu dia pelan, nggak langsung kayak sirkular show, nggak kayak biasanya. Jadi dia ada soft startnya, pelan dulu baru kencang. Kita coba lagi. Nah oke, teman-teman, kita mau coba tes potong beberapa kayu, tapi ini saya punyanya kebanyakan sih saya pakainya itu plywood sama blok melamin, blok min. Jadi kalau kayu-kayu yang tebel mungkin saya jarang ada, jadi kita tes. Nah ini dari Hapan Max, kita coba potong. Kemarin itu kita potong pakai yang table saw, yang circular saw yang Hitachi itu. Karena dia ini keras, plywoodnya ini lumayan keras banget menurut saya ya, Keruing Kalimantan. Jadi potongannya dia bisa gosong-gosong gitu, kayak terbakar. Mungkin itunya juga nggak kuat. Saya jarang olesin minyak sih atau oli di pisaunya. Nah ini kita mau coba di table saw Bosch ini. By the way, kita nggak pakai blade guardnya ya. Kalau saya pakai ini agak ribet, saya kurang seneng juga, bukan nggak safety, cuman malah takutnya nanti nyangkut karena itu. Jadi lebih baik nggak usah ya. Jadi biar bebas gini aja. Coba hidupkan dulu pakai pustik. Sekarang kita tes pakai parallel angle-nya, angle guide. Apa sih bilangnya ini, angle guide atau apa nggak tahu. Yang jelas ini buat potong kemiringan ya. Buat potong miring, buat potong kemiringan, buat potong miring maksudnya.
Nah, oke teman-teman, tadi kita udah coba potong beberapa bahan blockmin dan juga plywood keruing Kalimantan yang keras, karena saya nggak punya balok atau kayu-kayu yang lebih keras lagi, jadi ini aja. Dari potongannya sih enak ya, lumayan enak, apa nggak begitu berat, karena maksudnya nggak begitu berat itu nggak begitu lama, karena dia mata pisaunya itu 24, jadi 24 itu buat potong yang cepet, tapi hasilnya kurang halus. Nah, kalau mau yang halus nanti ini mungkin akan saya ganti dengan yang lebih halus, karena saya biasa main di blockmin atau di plywood biar potongannya agak halus. Debunya juga masih banyak banget yang naik ya, kalau dilihat masih lumayan rame juga di atas mejanya. Jadinya nanti akan kita buatkan dust kolektornya atau penyedot debunya next video. Ini kita upgrade sekalian ganti pisaunya. Overall sih oke-oke aja, dari potongannya cukup enak, halus, fansnya juga presisi. Ini nanti tinggal di adjust sedikit, setengah mili atau 1 mili. Terus ininya bisa dibuatkan lagi untuk angle guide-nya, dan itu yang tadi nih untuk penyetingan extension table-nya, dia harus kuncinya ini menurut saya itu agak ribet. Mungkin saya belum familiar, jadi agak ribet. Terus yang saya suka sih dari build quality-nya udah kokoh, cukup kokoh. Terus kapasitas potongnya udah 62, maksimal 62. Kalau di saya sih cukup ya. Kenapa? Karena plywood atau blockmin itu satu lembarnya itu panjang 24, 122. Kalau kita butuh 60, jadi kita udah bisa pakai jadi kita bisa pakai maksimal di 62. Jadi udah tercover untuk potongan yang lebar, yang lumayan lebar untuk di plywood. Terus apalagi ya listriknya gede ya setara lah dengan mesinnya. Kemudian yang saya suka lagi di table saw GTS 10J ini, itu dia udah soft start. Jadi ketika kita hidupkan, dia udah perlahan hidup baru dia kencang, perlahan muter baru dia kencang untuk pisaunya. Segini aja ulasan singkat kita dan tes sedikit dari table saw Bosch GTS 10J ini. Semoga bermanfaat, nambah referensi buat teman-teman yang mau beli table saw tentunya. Mungkin di pasaran lebih banyak, teman-teman bisa compare dulu. Mungkin segitu aja video dari saya. Sekali lagi, tetap kreatif, semangat berkarya, dan sampai jumpa.